Oke, mari kita bahas ini. Bayangin kamu lagi berdiri di tengah lapangan, stadion bergemuruh luar biasa, dan beban ekspektasi seluruh klub benar-benar ada di pundak kamu. Nah, di malam penentuan Liga Pro Arab Saudi 2026 ini, buat Al Nassr ini bukan sekedar pertandingan biasa ya. Dan buat seorang Cristiano Ronaldo, ini ibarat tarian terakhir. Sebuah malam pembuktian di mana mentalitas juaranya diuji sampai batas maksimal. Kita bakal bedah tuntas materi ini dan lihat gimana nasib kejuaraan ini benar-benar ada di tangan sang kapten, dan gimana momen epik ini terjadi dari sudut pandangnya. Angka 7. Pasti kamu mikir ini soal nomor punggung ikonik yang nempel di jersinya kan? Tapi malam itu, pas ngelawan Damaj, angka 7 ini maknanya jauh lebih berat. Angka ini mewakili penantian menyiksa selama 7 tahun buat para fans Al Nassr. Di usianya yang udah 41 tahun, Ronaldo masuk ke lapangan dengan kesadaran penuh kalau dia didatangkan ya memang untuk menghapus kutukan 7 tahun itu. Semua harapan dari klub yang udah puas segelar ini sekarang bergantung di 90 menit ke depan. Kamu benar-benar bisa ngerasain tekanan luar biasa di pundaknya pas dia mimpin rekan-rekannya keluar dari lorong pemain. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah dinamika pertandingannya yang naik turun. Dari kacamata sang kapten, babak pertama itu udah kayak skenario impian. Sadio Mane lompat tinggi buat nyundul umpan bola mati dari Joe Felix, terus nggak lama disusul sama tendangan kaki kiri yang ciamik dari Kingsley Coman dari pinggir kotak penalti. Kemenangan rasanya udah di depan mata banget. Tapi, ya namanya sepak bola, pasti ada aja ujiannya. Di babak kedua, situasi jadi super tegang waktu Damak dapat penalti. Bola meluncur deras ngelewatin kiper Bento. Tiba-tiba skor jadi tipis, dan atmosfer stadion yang tadinya seneng-seneng langsung berubah jadi mencekam. Bikin nahan napas. Tapi, di momen krisis kayak ginilah seorang legenda hidup itu bersinar. Kayak kutipan ini bilang, ini panggungnya dia, dan memang harus jadi panggungnya. Waktu peluang emas itu akhirnya datang, insting pembunuhnya langsung ngambil alih. Tanpa ragu sedetik pun, dia ngelepasin tembakan mematikan ke area buta yang benar-benar bahaya bikin jala gawang bergetar. Setelah nyetak ribuan gol di sepanjang karirnya, percaya deh, tembakan ini rasanya sama krusialnya. Ini tuh kayak bukti mutlak dari sang nomor 7 kalau dia siap buat ngakhirin dahaga panjang klubnya. Mari kita lanjut dan lihat gimana prosesnya terbangun sampai ke gol kedua yang ngunci segalanya. Semuanya berawal dari permainan bek sayap yang cerdik banget dari Bell di sisi kanan lapangan. Dalam sepersekian detik, Bell angkat kepalanya dan boom, dia ngelihat pergerakan sang kapten. Bell ngasih umpan presisi yang benar-benar akurat, membela pertahanan lawan. Tugas Ronaldo tinggal satu, penyelesaian akhir. Dengan kecepatan, kekuatan, dan presisi tinggi, dia ngeksekusi umpan itu. Ini bukan sekedar gol biasa, ini benar-benar orkestrasi tim yang luar biasa mematikan. Kecepatan, kekuatan, dan presisi. Waktu bola itu menghujam deras ke dalam jaring, bukan cuma seisi stadion yang meledak, tapi semua beban dan ketegangan di dalam diri Ronaldo ikut luntur. Kamu benar-benar bisa ngerasain energi kinetik yang meluap pas dia lari ke sudut lapangan, lompat tinggi ke udara, dan ngelepasin selebrasi ikoniknya. Lompatan itu adalah pelampiasan emosi yang luar biasa. Sebuah segel mutlak yang menegaskan kalau gelar liga udah resmi direbut. Dan skenario impian Al Nassr akhirnya terwujud. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan betapa masifnya rekam jejak dia selama ini. Kita semua tahu 5 Ballon d'Or, 5 trofi Liga Champions, 3 trofi Liga Premier. Daftarnya panjang banget, skalanya benar-benar raksasa. Tapi, nambahin gelar juara Liga Pro Arab Saudi 2026 ke dalam daftar epic itu, ternyata ngebawa emosi yang beda banget. Buat pemain yang mungkin kita pikir udah dapetin segalanya dan naklukin Eropa, momen ini ngasih dia sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar nyentuh sisi emosional terdalamnya. Kalau kita perhatiin, di Eropa kita terbiasa ngelihat dia dominan dengan gaya yang cukup dingin atau tenang. Kemenangan seolah-olah udah jadi rutinitas atau haknya dia. Tapi malam itu di Arab Saudi, emosinya benar-benar tumpah. Dia kelihatan berjuang banget nahan air mata bahagia sambil ngasih senyum lega yang kalau boleh dibilang selebar kerajaan itu sendiri. Berhasil bawa pulang trofi di rumah garunya ini, ngasih kelegaan yang luar biasa besar buat dia. Ini nunjukin ke kita betapa pedulinya dia dan betapa dia benar-benar naruh hatinya untuk tim ini. Euforianya benar-benar gak terbendung, sampai-sampai dibilang, ini tuh bukan sekedar pesta, ini benar-benar kayak rave yang pecah banget. Pas peluit panjang bunyi dan trofinya akhirnya diangkat tinggi-tinggi, energi penonton di stadion tuh berdenyut kencang menyelimuti semua orang dalam kebahagiaan murni. Di tengah guyuran konveti, kembang api, dan sorak-sorai massal, akhirnya Al Nassr resmi dinobatkan jadi juara 2026. Malam itu benar-benar jadi malam di mana semua keringat, tekanan, dan penantian bertahun-tahun terbayar lunas. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Gimana ceritanya seorang legenda yang secara harfiah udah menangin semua penghargaan tertinggi di Eropa, masih bisa nangis terharu dan punya rasa lapar yang luar biasa buas buat ngejar gelar di Arab Saudi.
Jawabannya ada di mentalitasnya. Mentalitas yang nolak buat tunduk sama waktu. Ini semua tentang dorongan yang nggak pernah mati buat terus ngebuktiin diri dan terus menang, dimanapun dia main. Nah, menurut kamu, apa yang bikin seorang pemain hebat bisa terus punya api semangat kayak gini bahkan di usia 41 tahun?